Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek, di mana kami dari kelompok 8 akan membawakan materi organisasi tim kerja proyek. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini. Di kelompok 8 ada 3 anggota. Yang pertama Fitrian Nurul Hikmah NIM 2019-53137. Yang kedua Muhammad Ilham Majid 2019-53142. Dan yang ketiga saya sendiri Hadat Karsanur Iman 2019-53144. Nah, apa saja yang akan kami presentasikan? Akan ada 5 hal yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah konsep kerja manajemen SDM sumber daya manusia, dan yang ketiga ada organisasi kerja IT, yang keempat komunikasi tim proyek, dan yang kelima tentang matriks alokasi. Saya sendiri akan mempresentasikan yang pendahuluan dan juga konsep kerja manajemen SDM. Dan yang ketiga nanti organisasi kerja IT akan dipresentasikan oleh Muhammad Ilham Majid. Dan untuk materi yang komunikasi tim proyek dan matriks alokasi akan dipresentasikan oleh Fitrian Nurul Hikmah. Oke, saya mulai yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam sebuah proyek, baik proyek TI maupun proyek yang lain diperlukan seorang manajer proyek dan struktural organisasi yang membantunya. Manajer proyek yang mampu mengatasi problem dalam timnya akan mendapatkan tingkat keberhasilan proyek yang semakin besar. Nah, oleh karena itu diperlukan konsep kerja yang menunjang peran aktif manajer proyek atau yang dikenal dengan konsep kerja manajemen sumber daya manusia atau konsep kerja manajemen SDM. Ini nanti konsep kerja manajemen SDM yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi konsep kerja manajemen SDM berisikan 3 hal, yaitu yang pertama rencana organisasi, yang kedua rekrutmen SDM, yang ketiga pengembangan tim kerja. Yang pertama rencana organisasi, organizational planning. Nah, di sini akan diberikan gambaran sebuah bagan yang mana ini merupakan konsep alat kerja manajemen SDM, menggambarkan sebuah rencana organisasi. Di sini keterangannya ada input, di mana input ini berisi keberadaan proyek secara aktivitas, organisasi, teknik, dan interpersonal. Kemudian spesifikasi staf yang diperlukan dan juga batasan organisasi struktur. Terus peran serta keinginan, perkiraan tugas, dan juga WIIFM. Kemudian untuk input ini akan digunakan tools dan teknik untuk memprosesnya dengan template standar dari proyek sebelumnya, prosedur yang berlaku dalam organisasi, teori organisasi, dan juga analisis pihak terkait dalam proyek, sponsor, manajerial, dan sebagainya. Nah, dari input yang diproses ini tadi akan menghasilkan output berupa alokasi peran serta dan tanggung jawab. Yang kedua staffing dan rencana pengelolaan staff, kemudian bagan organisasi, kemudian support yang diperlukan, training, kapabilitas dan pengaruh terhadap proyek, dan pastinya juga sebuah laporan. Melalui bagan di atas terlihat bahwa dimulainya keberadaan sebuah proyek sudah direncanakan pula bagaimana dan siapa saja yang layak diikut sertakan dalam proyek. Nah, kemudian masuk yang kedua dari konsep manajemen SDM, ada rekrutmen SDM atau staffing. Nah, konsep kerja manajemen SDM yang menggambarkan proyek apa saja yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen tim proyek. Ini dia bagannya. Seperti tadi ada input, rencana pengelolaan staf, kemudian deskripsi kebutuhan staf, kemudian ada prosedur yang berlaku dalam perekrutan. Tool dan teknik yang digunakan untuk memprosesnya ada negosiasi, realokasi staf, dan juga outsourcing. Dan menghasilkan output berupa alokasi staf proyek dan daftar anggota staf proyek. Butuh berapa banyak anggota dan juga apa saja bagian tim-tim yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek. Masuk ke yang ketiga yaitu pengembangan tim kerja atau tim development. Nah, bagan ini menunjukkan proses yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja tim proyek, di mana menggunakan input daftar staf proyek, rencana pengelolaan staf, laporan efektivitas dan kemampuan atau performance, dan juga feedback. Tools dan teknik yang digunakan yaitu adalah aktivitas pengembangan tim, keterampilan manajerial, sistem reward dan recognition, penempatan yang baik, dan juga training. Nah, dari proses input yang diproses ini tadi menghasilkan output berupa peningkatan kemampuan dan efektivitas
juga berbagi kemampuan dengan staf lainnya. Ini nanti juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi dalam tim proyek untuk meningkatkan segala proses proyek demi kemudahan proyek berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Majid, NIM 2019-34142. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kerja IT. Yang pertama, fungsi struktural. Yang kedua, fungsi keahlian teknis. Dan yang ketiga, fungsi manajerial. Selanjutnya, fungsi struktural. Pembagian fungsi secara struktural biasanya meliputi yang pertama manajer proyek, yang kedua sistem analis, yang ketiga sistem designer, yang keempat sistem developer atau programmer, yang kelima network administrator. Selanjutnya yang kedua fungsi keahlian teknis. Pembagian fungsi menurut keahlian biasanya meliputi yang pertama general tools, spreadsheet, editor, MS Project, dan sebagai berikutnya. Yang kedua programming language, Java, C++, VB, ML, dan sebagai berikutnya. Yang ketiga application, statistical, micromedia, dan sebagai berikutnya. Dan yang keempat operating system, Windows, Linux, Unix, dan Mac. Selanjutnya yang ketiga fungsi manajerial. Pembagian fungsi dari sudut manajerial biasanya meliputi yang pertama dokumentasi, historis produk atau documentation. Yang kedua pusat informasi atau information center. Dan yang ketiga laporan dan presentasi atau report dan presentation. Komunikasi tim proyek. Komunikasi dalam tim proyek dimaksud adalah penyebaran informasi mengenai proyek. Dengan penyebaran informasi ini diharapkan kinerja proyek akan meningkat karena mendapatkan masukan-masukan baru dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Nah, komunikasi tim proyek ini sangatlah penting dalam perkembangan atau pengelolaan proyek. Dengan adanya komunikasi yang baik akan mengurangi kendala-kendala dalam proyek tersebut, akan mengurangi resiko yang akan terjadi. Dengan adanya komunikasi tim proyek sendiri ini, kita akan mengetahui ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, ataupun masukan-masukan yang berupa saran dan kritik, sehingga proyek akan berjalan dengan baik. Kemudian, hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam komunikasi tim kerja proyek? Nah, yang pertama itu kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan atau tulisan, internal, eksternal, formal, informal, vertikal, dan horizontal. Kemudian penyediaan informasi melalui manual dokumentasi, paperwork, electronic file, software project management. Nah, penyediaan informasi sendiri ini berupa kayak fisiknya. Kemudian sarana distribusinya melalui apa saja? Nah, sarana distribusi ini melalui jaringan komputer, fax, email, database, dan rapat. Kemudian matrik alokasi. Apa sih matrik alokasi itu? Matrik alokasi adalah matrik yang menunjukkan hubungan antara aktivitas dengan sumber daya. Nah, di sini tersedia suatu tabel yang merupakan fase requirement. Di sini terdapat anggota tim A, B, C, D dan mempunyai tugas dan wewenang berbeda. A dan D mempunyai berperan sebagai penyusun, B berperan sebagai penilai, dan C berperan sebagai penasehat umum. Kemudian laporan. Laporan di sini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan atau pekerjaan. Di dalam organisasi, setiap orang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda yang harus dilaporkan. Dengan adanya laporan, diharapkan kita mengetahui kondisi perkembangan proyek, sehingga laporan tersebut dijadikan acuan pengambilan keputusan. Nah, laporan ini sendiri mempunyai peranan penting untuk kedepannya.
Dengan adanya laporan, kita mengetahui kondisi, kendala-kendala, dan sudah berapa persen proyek ini berjalan. Sehingga kita ketika ada suatu kendala ataupun apapun itu, kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil untuk ke depannya. Terima kasih dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.